Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Minggu sekitar jam 6.30 dan masih pagi ya, agak-agak mendung. Kalau sebelumnya gue udah pernah bikin video 5 kelenteng tua di Jakarta, maka hari ini gue pengen mampir ke 5 masjid tua di Jakarta yang posisinya itu nyebar hampir di seluruh penjuru Jakarta ya. Jadi mungkin agak long ride. Mudah-mudahan hari ini nggak hujan. Jadi seperti apa kondisi suasana dan kondisinya, tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Bami Cyclist. Dan setelah gue sekitar 26 kilo dari rumah, sekarang gue tiba di daerah Condet, Jakarta Timur, dan di sini ada sebuah masjid tua ya, yang namanya adalah Jami Al Khairat, yang dibangun sekitar abad 16 oleh dua tokoh Betawi, yaitu Dato Kudul dan Dato Jiin. Ini masjid tuanya ya, yang ini. Ada makamnya 2 meter. Jadi masjidnya sendiri udah berkembang ya, mengikuti zaman, udah terjadi perluasan. Ini sih Pak. Dan tadi gue lihat di sana juga ada sekolahnya, ada TK dan SD. Yang menyatu dengan pemukiman ya guys. Dan makam pendirinya juga ada di sini nih tuh, Haji Entong bin Datuk Kudul, Haji Main bin Datuk Kudul. Jadi kayaknya keturunannya ya, Datuk Kudul dan Datuk Jiin. Dan ini adalah masjid pertama yang gue kunjungin hari ini, dan gue akan lanjut ke masjid berikutnya. So let's go. Dan setelah sampai ke kilometer 40, sekarang gue masih di daerah Jakarta Timur, tapi ini gue ada di daerah Jatinegara ya. Di sini adalah komplek makam Pangeran Jayakarta yang meninggal tahun 1640. Tapi di sini juga ada ini makam keramat Pangeran Sanghyang Raden Syarif Raden Arya Wangsa Direja bin Pangeran Senopati Inalogo Jatinegara tahun Sodong. Kalau lihat namanya mungkin Pangeran Mataram nih ya. Dan jaraknya cuman berapa meter dari sini. Oh, ini daerah sini tuh banyak yang dijadikan cagar budaya ya. Dan yang ini adalah makam Pangeran Jayakarta. Itu ya. Mana? Ini udah persiapan menjelang Lebaran nih. Ini pada nyekar. Jadi ceritanya itu dulu Pangeran Jakarta yang bentengnya di
dekat Batavia digempur oleh pasukan Belanda di bawah Jan Pieter Soenkoen tahun 1619. Dan tuh karena wafat Pangeran Jakarta. Nah, dan beliau harus melarikan diri. Itu komplek makam Pangeran Jakarta. Hingga akhirnya beliau tiba di daerah Jatinegara dan beliau mendirikan masjid ini ya, Masjid As-Salawiyah, Jami Salawiyah. Ini lahannya sekitar 7.000 meter dengan masjid yang luasnya sekitar 450 meter ya, dan dibangun tahun 1620. Jadi termasuk salah satu masjid tua di Jakarta. Jadi selain tempat beribadah juga digunakan sebagai tempat konsolidasi untuk mengumpulkan jawara-jawara Betawi untuk melawan Belanda ya. Ya, akan coba ke tengah sana supaya bisa melihat lebih jauh. Nah, begitu masjidnya. Sampai ke belakangnya itu ada menaranya di belakang. Oke, sekarang kita lanjut ke masjid berikutnya. So, let's go. Dan setelah gua sekitar 60 kilo, gua sampai di daerah Marunda ya. Tadi gua ngelewatin area Pelabuhan Tanjung Priok. Dan di sini tuh ada ini situs Rumah Si Pitung. Sebenarnya ini bukan benar-benar rumah Si Pitung ya, tapi adalah rumah bangsawan Bugis yang merupakan kerabat baik dari Si Pitung, sehingga saat Si Pitung dikejar oleh Belanda, beliau berapa kali mampir ke rumah ini. Makanya rumahnya rumah panggung ya, gaya Bugis. Wah, itu di belakangnya itu langsung kapalnya gede banget nih guys. Oh iya, masuk ke sini kalau untuk dewasa, kalau hari biasa 10.000, dan kalau hari Sabtu Minggu itu 15.000 per orang ya. Jadi tadi gue bayar 15.000. Untuk pembayarannya bisa pakai cash atau pakai non tunai dan QRIS. Oke, sekarang coba gua pergi ke masjid berikutnya, nggak jauh dari sini.
ini adalah Masjid Al-Alam Marunda atau juga sering disebut sebagai Masjid Cipitung ya. Dan ini adalah mungkin masjid tertua di Jakarta, dibangun tahun 1527 dan dahulu itu ceritanya adalah masjid yang dibangun oleh Pangeran Fatahillah saat beliau memimpin pasukan dari Mataram untuk menyerang Batavia yang saat itu masih di bawah kekuasaan Portugis ya. Jadi beliau bikin base camp di daerah sini, daerah Marunda, supaya bisa menuju Batavia melalui sungai. Karena kalau lewat jalur darat itu dulu ceritanya masih dikuasain oleh kerajaan Pajajaran ya, Masjid Al-Alam Marunda. Nah, ini adalah masjid ketiga yang gue kunjungin hari ini. Oke, gue akan foto-foto dulu dan nanti gue sambung lagi. So let's go. Dan masjid yang keempat ya, setelah 86 km, gue sekarang berada di daerah Pasar Senen. Ramai banget guys. Jadi ini adalah Masjid Jagal Senen. Dulu dikasih nama Masjid Jagal itu karena lokasinya di antara rumah-rumah jagal ya. Dan ini masjid ini dibangun tahun 1695 dan dibangun oleh bangsawan Goa bersama Upu Daeng Arifudin. Makanya di tahun 69 namanya diresmikan sebagai Masjid Al-Arif Jagal Senen. Nggak terlalu besar ya, cuma sekitar 500 meter aja. Tapi lihat dong, penduduknya kayak begini. Mungkin ini karena mendekati hari raya juga ya, banyak orang yang belanja di Pasar Senen. Oke, gua akan coba foto dan nanti gue lanjut lagi. Tulisannya Masjid Jagal Senen sejak 1200 Masehi. Oke. Jadi masjid kelima dan yang terakhir gue kunjungin hari ini ada di Jakarta Barat ya, tahun 1961. Sekarang gue ada di daerah Angke dan di sini ada masjid yang bernama Al-Anwar Angke. Dan di sini tuh orang cagar budaya karena di sini ada makamnya Pangeran Tubagus Angke. Ini kalau kelihatan ujung atapnya tuh kelihatan ada sedikit gaya-gaya Bali ya. Masjidnya nggak besar.
Dan yang di sebelah kanan ini adalah makam keramat Sultan Syarif Hamid Al-Qadri, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Ini makamnya kayak Sultan Sangge ya. Jadi campurannya itu atapnya masih limasan, dan ini dibangun tahun 1761. Perpaduan gaya Jawa dan Bali ya, karena dulu di sini tuh di area Angke ini dulu banyak tinggal suku Bali. Lumayan nih, udah panas guys. Sekarang udah jam 1:30. Jadi udah saatnya kita cari babi buat makan siang. So let's go. Oke, akhirnya setelah gue 100 kilo, untungnya hari ini mendung ya, jadi nggak panas. Gue akhirnya sampai di Grogol, dan ini daerah Jalan Muardi ya. Di sekeliling ini banyak makanan nih. Dan kali ini gue akan makan mie ayam alung, asli ayam kampung, halal ya. Dan gue masih pakai Brompton T-Line. Jadi ini kondisinya jam 1:30 siang. Ini bukan dari pagi ya, dan tutupnya jam 5 sore, makanya jam segini udah sepi. Oke, gue akan order makanan dulu dan nanti bersama lagi. Oke, makanan gue udah datang, dan yang gue pesen ini adalah bakmi jumbo ayam, dan gue bisa pesen ya, dagingnya ini paha. Jadi porsinya lumayan guys, dan mie-nya itu mie alot ya, sesuai dengan yang kesukaan gue nih. Ini mie halal ya, makanya wanginya beda. Jadi kayak ada wangi minyak wijen kayaknya. Oh, ayamnya banyak ya guys. Coba dulu banyak. Wanginya kalinya mendok guys, dan ada sedikit asin-asin ya. Panas, tapi kayaknya mie-nya nggak terlalu tebel. Al dente ya guys, dan nggak terlalu asin mie-nya, tapi terasa kayak ada wangi-wangi minyak wijen. Dan ayamnya itu nggak pelit ya guys. Ini seporsi lagi 49.000. Ayamnya tercantik, jadi ayamnya agak asin dikit. Ada tulang. Agak seret sih, kayaknya mesti gue kuat dikit. Nah, kita coba kasih buah bawang secukupnya, dalam tanda petik ya. Ini nggak ada sayurnya, jadi cuma daun bawang doang. Dan kasih sambal. Sambalnya itu biasanya kalau yang untuk mie alot ini sambalnya
ya sedikit asam-asam ya, dan kurang dikit, cuman buat basah aja supaya bisa nyampur. Nah ini kayaknya udah nggak terlalu kesek tekstur minyak. Baru enak. Kuahnya sih mantap ya. Kuah kalinya pas, nggak terlalu medok, tapi nggak tipis juga. Ayamnya sih asin deh, ya, banyak. Ini jadi buat makan siangnya gue ya guys. Ada yang mau ngamen tapi gue stop gara-gara lagi take video guys. Porsi bumbunya pas, karena dari pagi gue cuma makan power bar doang, satu sebelum berangkat dan satu itu sekitar jam 11 tadi ya. Lalu lapar banget guys, dan kayaknya gue udah burn hampir 2000 kalori dan gue-nya udah 5 jam kayaknya ya total. Gue aja 5 jam plus foto-foto dan apa segala macam 2 jam lagi, jadi udah hampir 7 jam nih. Memang gurihnya tuh nggak bisa wangi kayak yang bakmi non halal ya, tapi untuk ukuran bakmi halal ini udah enak banget nih. Oke,
gue udah habis. Jadi gue akan beres-beres dulu dan nanti gue sambung lagi. Oke, gue udah selesai makan dan sekarang saatnya gue pulang. Gue sekarang udah 100 kilo ya, dan jarak ke rumah mungkin masih sekitar 7 sampai 10 km lagi, dan udah jam 2 siang dan udah panas. Untung panasnya baru belakangan ya, dari pagi tadi berawan jadi nggak terik mataharinya. Oke, jadi segitu dulu acara gue hari ini. Like yang kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen, dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam gue.